Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia sejak kemerdekaan. Saya Siti Wadatul Hidayah. Saya Anggun Faranisa. Saya Alifatul Nurodiah. Saya Tias Navitasari. Revolusi Hijau. Revolusi hijau adalah sebutan tidak resmi yang dipakai untuk menggambarkan perubahan fundamental dalam penggunaan teknologi budidaya pertanian yang dimulai pada tahun 1950-an sampai 1980-an. Banyak negara berkembang, terutama di Asia. Sejak warga Mesopotamia mengenal sistem pertanian belasan ribu tahun yang lalu, sistem pertanian terus mengalami perkembangan. Para ilmuwan melakukan penelitian dalam mencari cara menyelamatkan ketersediaan pangan. Penelitian ini dilakukan setelah terjadi kelaparan di Meksiko dan Asia Selatan. Ilmuwan Amerika yang memimpin penelitian ini adalah Norman Borlaug dan dirinya mendapatkan gelar Bapak Revolusi Hijau. Penelitian tersebut mengalami kemajuan pesat dan didapatkan juga varietas unggul dengan cara persilangan. Dampak revolusi hijau. Dampak positif pada negara-negara berkembang terlihat meningkatnya produksi pertanian di negara tersebut. Pada 1970, di India hampir memenuhi kebutuhan pangannya tersendiri. Pada akhir 1960-an, di Filipina mereka berhasil menjadi negara pengekspor beras setelah setengah abad bergantung pada impor beras. Dampak negatif. Revolusi hijau mengakibatkan petani sangat bergantung pada pupuk kimia dan zat kimia pembasmi hama, yang tentu saja membeli pupuk ini menjadi tambahan biaya untuk para petani. Sistem panen yang dulunya bersama-sama menjadi upah, yang akhirnya mengurangi pekerjaan petani dan memudarnya gotong royong di masyarakat. Revolusi hijau di Indonesia, masa awal kemerdekaan. Revolusi hijau di Indonesia telah dirintis sejak tahun 1950. Sejak saat itu, upaya untuk meningkatkan produksi pangan di Indonesia telah disuarakan. Program Rencana Kemakmuran KASIAN dilakukan pada kurun waktu tahun 1952 sampai dengan 1956. Walaupun sempat terjadi kenaikan produksi beras, tetapi tetap saja impor beras tertinggi. Masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah mulai fokus melaksanakan revolusi hijau. Dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi. Diversifikasi dilakukan dengan cara memperluas area pertanian. Dan intensifikasi dilakukan melalui pencausaha tani, yakni teknik pengolahan lahan pertanian, pengaturan irigasi, pemupukan, pemberantasan hama. Pegunungan bibit unggul. Revolusi hijau dilaksanakan sesuai dengan pelita atau pembangunan 5 tahun pada akhirnya. Pada tahun 1984, Indonesia mampu mencapai tingkat swasembada dan berhenti mengimpor beras. Petani sebagai subjek laut bukan semata-mata sebagai peserta dalam mencapai nasional. Pada masa reformasi dibentuk gerakan mandiri atau GEMA, termasuk gerakan mandiri hortikular Tropika Nusantara atau GEMA Hortina. Ada upaya yang meliputi bisnis hortikultural dan pemantapan serta hortikultural yang ada sudah pada tahun 2000. Pemerintah mengurangi dan menghapus bea masuk impor beras. Hal ini berdampak pada masuknya beras Vietnam, Thailand, Filipina, dan Tiongkok. Hal ini berdampak pada tingkat kesejahteraan petani yang semakin menjadi rendah. Teknologi transportasi. Sistem transportasi darat. Pada 28 September 1945, pengelolaan kereta api diserahkan sepenuhnya oleh pemerintahan Belanda kepada Indonesia. Tahun 1953, kereta api Indonesia masih ditarik oleh lokomotif dengan tenaga uap. Pada 1963, semua kereta api publik di Indonesia dikelola oleh Perusahaan Negara Kereta Api atau PNKA. 1973 atau PJKA, 1991 atau Perumka, berubah lagi menjadi PT Persero Kereta Api Indonesia. Sistem transportasi air.
Sampai awal 1950-an, pelayaran di Indonesia masih dimonopoli KPM. Pada 5 September 1950, berdiri Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-Kapal atau PESPUKA dan hanya memiliki 8 kapal. Pada 28 April 1952, pemerintah mendirikan Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI. Pada 3 Desember 1957, terjadi pengambil alihan kantor pusat KPM di Jakarta oleh KBKI. 3 hari kemudian, Menteri Perhubungan menyatakan persetujuannya untuk mengambil alih KPM. Pada masa Orde Baru, selama Pelitan 5, pemerintah berupaya membangun sarana transportasi laut dengan cara merehabilitas dan meningkatkan kapasitas infrastruktur yang ada. Teknologi transportasi, sistem transportasi udara. Perusahaan penerbangan nasional pertama adalah Garuda Indonesia. Perusahaan ini mulai melayani penerbangan dengan bendera Indonesia Airways pada 26 Januari 1949. Pesawat yang digunakan adalah pesawat DC-3 yang bernama Seulawah R1001. Pesawat ini dibeli oleh masyarakat Aceh pada 1994. Garuda Indonesia lebih memusatkan diri pada jalur penerbangan internasional khususnya kawasan Asia Pasifik. Selanjutnya, penerbangan domestik dilimpahkan pengelolaannya kepada Merpati Nusantara. Teknologi kedirgantaraan. Pengadaan satelit buatan sejak Perang Dingin. Perlombaan dan perkembangan iptek sangat pesat. Salah satunya adalah satelit. Pada Perang Dingin bukan hanya perlombaan senjata, tapi juga perlombaan angkasa, seperti roket, misil, dan satelit. Indonesia mengirimkan salah satunya menggunakan roket Amerika Serikat. Hughes HS-333 yang diluncurkan di Kennedy Space Center Tanjung, Canberra. Satelit ini merupakan Telkomsel dengan nama satelit Palapa A1. Industri pesawat terbang pada 26 April 1976. PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio IPTN secara resmi didirikan Bahrudin Yusuf Habibie. Dipercaya pemimpin IPTN dengan jabatan sebagai Direktur Utama. Nama Nurtanio diambil dari nama perintis industri pesawat terbang Indonesia. Laksamana Muda Numerta Nurtanio Prigowadi Suryo. Pada Agustus 1976, Presiden Soeharto akhirnya meresmikan IPTN pada 11 Oktober 1985, berganti nama menjadi PT Industri Pesawat Terbang Nusantara. IPTN kemudian pada 24 Agustus 2000 berubah nama lagi menjadi Dirgantara Nusantara. Teknologi kedirgantaraan. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional pada tanggal 31 Mei 1962 dibentuk Panitia Astronautika oleh Menteri Pertama RI Ir Juanda dan RJ Selatun. Lahirlah proyek Litbang Roket Ilmiah dan Militer Awal atau PRIMA pada tanggal 22 September 1962. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Bako-Surtonal guna mendukung pemerintah mewujudkan pembangunan nasional. Dibentuklah Panitia Pembuatan Atlas Sumber Kemakmuran Indonesia. Pembentukan Bako-Surtonal berdasarkan Kepres No. 63 Tahun 1969, tanggal 17 Oktober 1969. Secara otomatis, fungsi-fungsi konsurtonal dan desurtonal digantikan oleh Bako-Surtonal. Pada konstruksi pada awal kemerdekaan, arsitektur kota banyak dibuat Soekarno dan telah menjadi landmark kota metropolitan
Jakarta. Hal ini tidak terlepas dari adanya momentum disetujuinya Indonesia menjadi penyelenggara Asian Games 6 tahun 1962. Maksud dari pondasi si cakar ayam adalah menara dibangun di atas pondasi yang terdiri dari plat beton yang didukung pipa beton di bawahnya. Landasan putar bebas hambatan atau disebut LPBH 80 atau yang dikenal dengan teknologi Sorso Bahu. Salah satu proyeknya adalah Jalan Laying Tol Cawang Tanjung Priuk. Teknologi komunikasi dan informasi. Masa perjuangan kemerdekaan, surat kabar atau majalah adalah sarana komunikasi yang dipilih untuk memantapkan kebangkitan nasional dalam rangka mencapai cita-cita perjuangan. Pada awal 1920, tercatat 400 penerbitan hadir dalam berbagai corak di banyak kota di seluruh Indonesia. Selain media cetak, ada radio. Radio untuk pertama kalinya mengadakan siaran di Indonesia pada 16 Juni 1925. Ketika itu, siaran radio dimaksudkan untuk kepentingan penjajahan Belanda. Pada 8 Desember 1941, Perang Pasifik mulai berkobar. Pada saat itu, Jepang melalui radio Tokyo mengabarkan propaganda perang terhadap musuh-musuhnya. Pada akhir peperang, di mana Jepang menyerah kepada Amerika Serikat, Jepang masih menutup-nutupinya. Masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Setelah kekalahan Jepang, para pemuda mengambil alih semua media cetak yang dikuasai Jepang di Indonesia. Bukan hanya media cetak, radio pun sama penting dalam menjaga kemerdekaan Republik Indonesia. Hoshokon Rikukyoko diambil alih oleh Indonesia dan menggantikan namanya menjadi RRI, Radio Republik Indonesia. Pahit dan manisnya perjuangan angkasawan mempertahankan kedaulatan itu menjadi perjuangan panjang RRI hingga saat. Teknologi komunikasi dan informasi. Masa mengisi kemerdekaan. Setelah Perang Kemerdekaan, surat kabar dan radio digunakan pemerintah sebagai alat mencapai tujuan pemerintahan. Pada masa Orde Baru, pemerintah menggunakan teknologi telekomunikasi dan media massa sebagai alat-alat pembangunan. Jenis terlihat bahwa peran teknologi, terutama pers dan telekomunikasi, sangat penting. Peran petingginya terutama dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia hingga masa reformasi selama abad ke-20. Teknologi arsitektur dan konstruksi. Arsitektur menurut Ikatan Arsitektur Indonesia, arsitektur didefinisikan sebagai wujud hasil penerapan pengetahuan, ilmu teknologi, dan seni secara utuh dalam mengubah ruang lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban Indonesia. Dalam periode 1959 sampai dengan 1965, mentalitas Soekarno dipenuhi oleh ide-ide internasional dan nation pride. Karya monumen dan patung skala kota banyak dibangun pada periode 1959 sampai dengan 1965. Karya monumen dan patung skala kota banyak dibangun pada periode 1959 sampai dengan 1965. Karya ini dimaksudkan sebagai ekspresi peringatan kepahlawanan Indonesia dan memperindah kota. Konstruksi pada awal kemerdekaan, arsitektur kota banyak dibuat Soekarno dan telah menjadi landmark kota metropolitan Jakarta. Hal ini tidak terlepas dari adanya momentum disetujuinya Indonesia menjadi penyelenggara Asian Games 6 tahun 1962. Maksud dari pondasi si cakar ayam adalah menara dibangun di atas pondasi yang terdiri dari plat beton yang didukung pipa beton di bawahnya. Landasan putar bebas hambatan atau disebut LPBH
atau yang dikenal dengan teknologi Sorsobahu. Salah satu proyeknya adalah Jalan Laying Tol Cawang Tanjung Priuk. Cukup sekian yang saya dapat sampaikan dalam pembahasan ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.